Komunisme itu bahaya besar, berkali-kali saya ingatkan. Bahaya besar bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia. Tetapi bahaya komunisme itu menjadi sangat kecil. Kuku ireng, ora aneh wong Islam di kuku ireng wong dikethoki saben Jumat ya. Bandingkan dengan bahaya kristenisasi. Bahaya kristenisasi itu sangat besar, tetapi menjadi kecil dibandingkan dengan bahaya Syiah. Dulu waktu saya masih muda itu isu yang berkembang ya, di tahun-tahun 60-an. 100 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia akan menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nah, sekarang sudah berjalan 66 tahun. 2015. Itu ya maaf ya, saya tidak sembrono dan tidak, tapi realita yang kita temui memang jumlah umat Islam itu berkurang ya, tapi masih di atas 80%. Rata-rata masih di atas 80% selama 66 tahun. Tapi kalau orang Syiah tahun 2020 orang kentir. Dan itu terjadi betul. Maksud saya gejala-gejala yang akan membawa apa yang mereka impikan itu terwujud dalam kenyataan, gejala-gejalanya memang sudah menampak. Bayangkan ya, dengan isu yang paling tidak aktual. Jadi saya katakan, komunisme itu musuh besar umat Islam, musuh besar bangsa Indonesia. Tetapi mengangkat isu komunisme hari ini itu ya lelucon yang tidak lucu. Nggak ada dari angkatan bersenjata, nggak ada dari kepolisian yang mengangkat persoalan itu secara serius. Nah, pertandingan Persib dengan Palembang itu apa? Sriwijaya 30.000 polisi. Ini nggak ada dikerahkannya suatu aparat khusus untuk menanggulangi komunisme, itu nggak ada. Loh, tuh pede betul ya orang-orang Syiah itu. Selasa 10 November malam Rabu itu loh. Wah, itu malam yang penuh harapan di benak mereka itu. Isunya sangat tidak aktual, bahkan saya berani mengatakan itu isu usang, meskipun tidak berarti tidak berbahaya. Saya dengar laporan tuh bisa mengumpulkan umat Islam di Solo yang belum pernah tertandingi dalam tabligh akbar, besarnya jumlah mereka yang datang. Kaya ngono digawa ya ben ta. Wis do lali kabeh. Fitnah dan ghibah sama dengan ideologi komunis. Logika ngendi sing iso nampa ki komunis kok mudeng ghibah ya? Tapi termakan itu. Termakan. Kalau ateisme itu ideologi komunis, iya. Lagi kok ideologi itu terus piye? Akhlak komunis sampeyan nek arep nganak kita tabligh akbar diowahi, kowe malah ngandani.
sikat komunis dari NKRI. Nenggo nyikat apane? Itu la haula wala quwata illa billah. Saya nggak nyalahkan siapa-siapa. Tapi ternyata jangankan kesadaran ya. Pemahaman umat kepada Syiah itu ya kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah meninggal ya. Ya sekarat lah. Diiming-imingi hari Ahad tentang kerjasama Syiah dan komunisme untuk menumbangkan Islam itu nggak ada dukungan dari ini tadi kan? Itu sing banget ke orang satu ribuan ustaz satgasnya itu. Bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya MUI nyambut itu, nyambut gawe apa nyambut karti? Hati orang Syiah mana yang tidak berbunga-bunga dengan keadaan seperti itu? Ansor siap, barisan Ansor serba guna, kokam, orang mudeng kokam. Ada mudeng nggak kokam? Ya orang mudeng. Muhammadiyah. Bahkan ini organisasinya Muhammadiyah, MTA, Satgas MTA, TV MTA. Radio MTA. Lah kalau Radio Front itu memang radionya mereka. Ini sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, saya harus menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak boleh terlalu berhusnudzon bahwa dengan digencarkannya penjelasan tentang Syiah kepada umat dengan mengerahkan sekian banyak para dai-dai baik yang senior sampai yang masih junior ternyata belum bisa memahamkan mereka. Mereka lebih tertarik kepada bahaya komunis tok daripada bahaya kerjasama antara Syiah dan komunis. Kata orang Inggris, what next lah begitu. Terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Kalau diangkat isu-isu yang mungkin tentang narkoba, isu tentang ISIS, isu bahkan isu tentang Ahmadiyah, isu tentang Ingkarusuna, isu tentang sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu ibarat barang dagangan yang mestinya laris manis ki bubrok ora payu digo mulai meneh. Wis kok digoreng neh sesuk didol. Tapi mengapa masalah komunisme bisa diangkat seperti itu? Kita memang membutuhkan kepedulian kepada persoalan yang satu ini. Itu memang dibutuhkan segala sesuatu secara al-ad. Sering saya angkat dalam suasana seperti ini kok ada tablik akbar, materinya bagaimana
menjadi seorang suami idaman. Ya, saya tidak mengatakan itu pengalihan. Kalau malam Rebo itu jelas itu pengalihan. Pengalihan isu Syiah yang adalah isu aktual internasional untuk gur dikempongi nganggo komunisme, sikat komunisme, tambahi Pepsodent, siwak sisa. Saya pernah suatu ketika ada tamu 2 orang gitu, yang satu Pak Ja'far, yang satu pokoknya Ustadz musuh kita sekarang itu Syiah dan komunisme. Loh. Terbawa itu. Anak saya hari Ahad itu datang ke masjid besar, dikai roti gratis. Nang sing dikai? Hah? Bayar Pak dikai? Itu rotinya itu ada tulisan, awas bahaya Syiah dan komunisme. Katut. Mbok awas bahaya Syiah tok ragam tak tok. Ini sekali lagi saya istighfar ya. Kalau saya mengatakan komunis itu bukan musuh, saya istighfar. Kalau komunis itu bukan musuh, saya istighfar. Tapi kalau saya mengacu kepada salah satu pendapat seorang ulama Al-Azhar di tahun-tahun 60-an, dia sudah digelari dengan Profesor Dr. Ahmad Shalabi. Apa kata beliau? Komunisme itu waktu itu perang dingin antara Barat dan Timur, antara orang-orang negara-negara Barat dan komunisme itu sedang memuncak. Di sana ada Pakta Warsawa, di sana ada NATO, di sana ada SEATO. Di Indonesia di tahun-tahun 63, 64 orang-orang komunisme itu sedang berada di puncak kejayaan mereka. Sebelum akhirnya pada bulan Oktober tahun 65, 2 tahun kemudian, hanya dalam waktu 2 bulan. Hanya dalam waktu 2 bulan. Diluluh lantakkan oleh angkatan bersenjata kita, dan tadi Panzer dan Kokak. Itu Oktober November entah itu. Dulu namanya RPKAD masuk ke kandang menjangan, habis. Itu mengatasi komunisme itu cukup 2 bulan. Lah bahwa akhirnya akan tetap ada bahaya, bahayanya itu bahaya laten. Akhir-akhir ini mereka mulai berani menampakkan diri, pawai karnaval 17 Agustus memakai baju yang ada gambarnya komunisme. Walah, orang-orang Syiah Solo itu kebakaran jenggot, janjane ya orang dicingkat. Ini kesempatan untuk mengalihkan kepedulian umat Islam, khususnya Solo, kepada Syiah agar berpindah kepada komunisme. Pasang spanduk jumlahnya 100 di Solo Raya itu. Sampai saya katakan dalam khutbah Jumat saya berkali-kali, kalau yang memasang spanduk itu orang Islam ahlu sunnah, untuk bahaya komunis itu dipasang spanduk jumlahnya 100. Untuk kristenisasi mesti dia akan pasang spanduk jumlahnya 1000, karena kristenisasi lebih bahaya daripada komunis. Untuk komunis 100, kristenisasi 1000, untuk Syiah 10.000. Lebih berbahaya kok. Lah kok nyatanya ora, yakin bolokin Pak Mustalkin. Ini bukan sumpah lo ya. Kalau sumpah wallahi yakin bolokin Pak. Sing masang kuwi mesti wong Syiah.
memakai kudung Majelis Ulama Indonesia. Isikum Mbak Iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi tadi saya ingatkan tentang permasalahan ini itu harus menggugah hati nurani kita masing-masing akan keterpanggilan kita memahamkan umat dengan kemampuan dan kesiapan pribadi kita masing-masing sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Entah teman ngobrol, entah orang tuanya, entah adiknya, entah ibunya, sampaikan. Di satu sisi pemahaman itu belum jelas, yang kedua dan ini lebih berbahaya lagi, kepedulian tuh hampir tidak ada. Jadi sekali lagi saya itu lebih terpanggil untuk suudzon. Ini kok ada pengajian, ada takblik akbar bagaimana menjadi seorang istri yang solihah. Iya silahkan. Di UMS beberapa waktu yang lalu Indonesia mengaji, yang didatangkan nggak main-main itu. Suhada Bakri ya, dari Jakarta Dewan Dakwah. Mbok sing ngono-ngono kuwi leren sik sedelo to Kang. Energi umat, maksud saya energi umat dipaksa untuk mendatangi berkali-kali majelis taklim dengan tema yang berbeda. Dari sisi waktu mungkin ada keterbatasan, dari kemampuan untuk memilah-milah, kata orang Arab, mana yang muhim dan mana yang afham, menskala prioritaskan persoalan taklim takblik akbar yang diadakan berkali-kali. Yang harus saya nomor satukan yang mana? Banyak di antara mereka yang tidak paham. Jangan-jangan kebingungan mereka itu karena persoalan-persoalan tadi. Apalagi ditambah isu komunisme. Syiah itu gak berbahaya. Ya Bapak, ada mantan murid saya ya, yang berusaha untuk menggalang dana warga Syria yang hari ini menderita. Mereka mendirikan Islam Sam organizer dalam waktu yang sama, kalau nggak keliru, di 50 kota di seluruh Indonesia secara serentak nanti pada tanggal 15 November 15 November tadi ya, yang akan datang. Oh berarti tadi betul, tadi pagi. Nah itu silakan. Ini penggalangan dana. Dan berbicara tentang Suriah mesti berbicara tentang Syiah. Silakan. Saya ya diminta untuk, waduh, masya Allah, badan saya masih utuh lah, macam itu ya. Mungkin belum terlalu sehat sehingga saya minta maaf. Silahkan. Tapi kalau isu-isu Indonesia mengaji, nanti Indonesia ekro, nanti Indonesia, ya bagus, itu bagus, tetapi mbok yo kosek to ya lah.
Ini ada yang lebih astagfirullahaladzim, nguras energi betul. Jadi kembali kepada sub tema tadi. Wah, hati orang Syiah di Solo hari ini berbunga-bunga betul. Tak apa sih nganggo isu komunisme, Muhammadiyah manut, NU manut, MTA manut, ketua MUI manut. Datang itu memberi sambut. Itu tadi saya katakan isu usang yang tidak laku dijual. Saya tidak tahu persis, tetapi aparat, tetapi pemerintah, tetapi ABRI tidak mempunyai kepentingan untuk menseriusi isu komunisme karena mereka tidak melihat bahayanya. Tabligh akbar, sikat komunisme dari NKRI, lah berutak sampai. Apa persoalan yang paling mendasar? Ketidakpahaman umat kepada musuh mereka yang nomor satu, yang hari ini harus dilawan bersama dan belum tentu mereka menang, namanya